warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tiara Khairunisa dari jurusan Farmasi, Fakultas Farmasi dengan NIM 2311012053 dari kelompok 79 Amazon. Sama seperti teknologi yang terjalin dengan sebagian besar aspek kehidupan kita sehari-hari, teknologi juga digunakan sebagai alat lain untuk melakukan pelanggaran seksual. Beberapa istilah yang digunakan untuk mendefinisikan penyalahgunaan dunia maya yang mungkin atau mungkin tidak bersifat seksual termasuk pelecehan dunia maya, penguntitan dunia maya, intimidasi dunia maya, penyalahgunaan digital, dan penyalahgunaan dimungkinkan oleh teknologi. Seperti halnya bentuk pelecehan seksual dan pelecehan lainnya. Konten tersebut mungkin bersifat seksual atau dapat juga menargetkan bagian lain dari identitas target, masuk ras, etnis, seksualitas, identitas gender, kemampuan, atau karakteristik lainnya. Data terakhir menunjukkan kekerasan gender berbasis online diestimasi akan meningkat lebih dari 40% tahun ini. Ada 281 kasus tercatat sepanjang 2019, sementara sudah ada 659 kasus dalam rentang waktu 10 bulan terakhir saja. Penelitian terakhir juga menyebutkan bahwa sebagian besar korban berasal dari generasi muda. Hal tersebut bisa terjadi karena sebagian besar yang menggunakan internet adalah anak muda, baik untuk bekerja maupun untuk belajar. Dari aspek gender, mereka yang rentan menjadi korban adalah perempuan, yaitu 71%. Sayangnya, hingga detik ini Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas tentang kekerasan berbasis gender online. Yang pertama, kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi. Dalam kasus ini, pelaku melakukan kekerasan seksual, contohnya pencabulan, penyiksaan seksual, perkosaan, eksploitasi tubuh seseorang terhadap orang lain melalui internet secara real time. Interaksi ini berbayar dan eksklusif. Salah satu kasusnya yaitu seperti kasus yang terjadi di Aceh. Sekumpulan pelajar dijebak oleh jaringan pelaku untuk mengirimkan gambar tanpa busana mereka melalui media sosial. Kemudian dieksploitasi secara seksual dalam internet dan dipaksa melacur di dunia nyata. Seperti halnya juga di Bojonegoro, Jawa Timur. Seorang guru memotret para korban dalam keadaan tanpa busana, lalu menjualnya di internet. Dia kemudian juga memaksa para korban untuk melakukan kegiatan seks baik di internet maupun di saat tatap muka. Bentuk yang kedua, yaitu penyebaran konten seksual. Tindakan ini berupa penyebaran foto, video, dan tanggapan layar percakapan antara pelaku dan korban. Konten yang disebarkan mengandung unsur intim dan pornografi. Contoh kasus ini yaitu seperti penyebaran foto tanpa busana 14 orang remaja putri di Lampung Selatan. Mereka berkenalan dengan pelaku di media sosial dan kemudian diancam dan dibujuk untuk berfoto seperti itu. Ancaman dan tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan seksual dan finansial dari korban. Faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan dan kekerasan seksual. Yang pertama yaitu pelaku menganggap korban mudah ditaklukkan. Pelaku menganggap bahwa wanita lebih lemah sehingga ditempatkan dalam posisi subordinasi yang harus dikuasai, meski tidak jarang. Yang kedua yaitu hawa nafsu. Hasrat seks yang tidak bisa disalurkan dapat menjadi faktor penyebab pelecehan seksual. Pelaku menyalurkan nafsunya tersebut dengan melakukan pelecehan seksual. Yang ketiga, pernah menjadi korban. Mempunyai riwayat kekerasan seksual saat masih kecil juga bisa menjadi penyebab. Adanya trauma ini membuat pelaku ingin membalasnya ketika dewasa. Tanpa pandang bulu, objeknya bisa siapa saja di sekitarnya. Umumnya yang membuat pelaku merasa lebih berkuasa. 4. Menjadi saksi. Pada sebagian pelaku pelecehan seksual, mereka pernah menyaksikan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga lain saat masih kecil. Sama halnya dengan menjadi korban, menjadi saksi kekerasan seksual dapat memicu trauma yang dibawa hingga dewasa. Yang kelima, memiliki kekuasaan. Pelaku memiliki otoritas atas korban, misalnya pelaku merupakan atasan korban. Terdapat suatu penelitian yang menghubungkan seks dengan kekuasaan, sehingga pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan dominasi. Tipsnya antara lain, jangan masuk komunitas negatif, jaga penampilan, hindari obrolan berbau pornografi, gunakan menu lapor di media sosial, dan beri tindakan tegas disertai bukti tangkapan layar. Selain itu, kita juga harus membatasi interaksi daring, pikirkan sebelum posting, lindungi rahasia diri, jangan mudah tertipu orang yang baru dikenal, dan ciptakan pergaulan positif. Cara mencegah potensi pelecehan seksual yaitu dengan tegas
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.